Bab 006. Ryan membuka mata perlahan, pandangannya langsung tertuju pada sisi ranjang yang kosong. Alia tidak ada di sana. Selimut yang biasanya melindungi tubuh istrinya terlihat sudah terlipat rapi. Ia menduga, Alia sudah bangun lebih dulu. Tapi berbeda dari biasanya, tak ada suara piring atau gelas dari dapur, tak ada aroma nasi goreng atau teh manis. Suasana rumah pagi itu sepi, namun bukan sepi yang damai. Ini sepi yang mencekam. Ryan bangkit dari tempat tidur, mengenakan kaos dan sarungnya, lalu melangkah keluar kamar. Ia menemukan Alia duduk di meja makan. Mengenakan daster sederhana warna biru pucat. Rambutnya digelung asal, wajahnya polos tanpa bedak atau senyum. Tak ada sarapan di meja. Hanya Alia dan secangkir teh yang sudah dingin. "Assalamualaikum," sapa Ryan pelan. 39. Alia menoleh sekilas, mengangguk pelan. "Waalaikumsalam." Ryan berdiri beberapa detik, menunggu Alia berkata sesuatu. Tapi wanita itu kembali menatap ke arah jendela, seolah kehadirannya tidak penting. "Alia. Soal semalam." Ryan mencoba membuka pembicaraan. Alia mengangkat cangkirnya, menyeruput sedikit teh yang sudah hambar. "Sarapan di luar saja, Mas." "Aku nggak masak," ucapnya datar, lalu bangkit berdiri dan berjalan ke arah dapur. Ryan menahan napas. Pagi ini begitu asing. Semalam, niatnya untuk menjadi suami yang lebih baik karena nasihat Abi justru berubah menjadi bencana. Di tengah usahanya mendekati Alia, kata-kata bodoh keluar begitu saja dari mulutnya nama wanita lain. Najwa. Itu jelas kesalahan fatal. Dan sekarang, yang dihadapinya adalah Alia yang benar-benar tak peduli. Tak ada amarah. Tak ada tangisan. Hanya dingin. "Kalau kamu mau bicara soal semalam." "Udah nggak penting, Mas," potong Alia dari balik dapur, suaranya masih tenang. "Aku udah tahu posisiku. Aku bukan perempuan yang Mas Ryan inginkan. Aku istri yang cuma dikasih status tapi nggak dikasih ruang." Ryan terdiam, bahkan ketika ingin membela diri pun, ia tak tahu harus mulai dari mana. Alia keluar dari dapur membawa tas kecil dan kunci motor. "Mau kemana?" tanya Ryan. Alia menyahut tanpa menoleh, ngajar. "Aku punya tanggung jawab. Aku bukan perempuan yang bisa ngurung diri di kamar setelah diabaikan. Tenang aja, aku pulang kok nanti. Aku nggak akan ngilangin tanggung jawab sebagai istri di KTP. Jangan pergi dulu dalam keadaan marah, Alia." Alia berhenti sebentar, lalu menoleh. Tatapannya tajam tapi tenang. "Aku nggak marah, Mas. Aku cuma sadar. Kita ini aneh. Nikah, tinggal satu rumah, tapi semua kosong. Bahkan saat aku minta diimamin salat, kamu nggak mau, tapi waktu nyebut nama Najwa, kamu lancar banget." Ryan mengatupkan bibir. Perkataan Alia menamparnya berkali-kali. "Alia. Udah, Mas. Aku capek ngomong. Nggak perlu janji lagi. Kalau kamu masih belum bisa milih, ya nggak usah milih. Biar waktu aja yang nyiksa aku pelan-pelan." Lalu Alia keluar, menutup pintu dengan perlahan namun tegas. Ryan masih berdiri di sana, mematung. Dadanya sesak. Dia sadar satu hal, bukan hanya kesalahannya semalam yang membuat semua hancur. Tapi sejak awal, dia memang tidak pernah memberi tempat bagi Alia. Dan pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya.
Sementara di tempat lain, di sebuah rumah sederhana yang tak jauh dari kompleks Masjid Jami Al-Huda, terdengar lantunan tadarus Quran yang lembut dan khusyuk. Di sana, Bu Marwah tengah memimpin kajian bersama para ibu-ibu jamaah. Duduk di sampingnya seorang gadis muda dengan gamis krem dan himar senada Najwa. Sudah beberapa minggu ini, Najwa rutin datang ke setiap kajian yang diadakan Umi Marwah. Ia tak hanya hadir sebagai peserta, tapi juga ikut membantu mempersiapkan logistik, menyusun kursi, bahkan membersihkan sajadah para jamaah setelah selesai. Sikapnya yang tenang, senyumnya yang lembut, dan tutur katanya yang santun membuat banyak ibu-ibu jatuh hati. 40. Najwa ini beda ya, Mi, bisik salah satu ibu, Bu Endah, sembari melipat mukena. Lembut, rajin, sopan. Kalau boleh jujur, saya sih lebih cocok lihat dia jadi menantu Umi. Bu Marwah hanya tersenyum samar. Betul, Bu. Maaf ya, saya bukan mau ikut campur, tapi anaknya Umi, Ryan itu, cocoknya sama perempuan seperti Najwa, sahut Bu Lastri, ikut nimbrung. Najwa menunduk, pura-pura tidak mendengar, padahal jantungnya berdegup kencang. Ia hanya tersenyum kecil, seolah sedang menahan malu. Tapi dalam hati, ia tahu, semuanya berjalan sesuai harapan. Hari ini, ia memang sengaja mengenakan warna favorit Umi Marwah, membawakan kue kesukaan Umi, bahkan menyelipkan doa khusus untuk Umi dalam sesi tanya-jawab kajian. Ia sedang memainkan peran sebaik mungkin. Najwa itu anak yatim, tangguh. Tapi tetap patuh sama guru dan orang tua. Umi senang lihat kamu, Nak, puji Bu Marwah setelah kajian selesai, sambil menepuk lembut punggung Najwa. Alhamdulillah, Umi. Aku justru bersyukur diberi kesempatan dekat dengan ibu sebijak Umi, jawab Najwa dengan suara halus. Aku belajar banyak dari Umi. Termasuk tentang bagaimana jadi istri yang sabar dan cerdas. Beberapa ibu-ibu menatap Najwa dengan kekaguman. Ucapan itu tidak hanya terdengar sopan, tapi juga seperti sindiran yang disengaja. Di tempat lain, tak jauh dari rumah itu, Ryan tengah mengimami salat zuhur di masjid besar kawasan pesantren. Usai salat, ia duduk sejenak untuk berzikir, namun salah satu pengurus masjid mendekatinya, menepuk bahunya sambil tersenyum. Ustadz Ryan, sapa lelaki paruh baya itu. Ana dengar dari jamaah ibu-ibu, calon istri antum luar biasa ye. Siapa namanya? Najwa. Ryan mengerutkan alis. Calon istri. Iya. Ana kira antum belum menikah. Tapi banyak yang bilang antum berjodoh sama santri cantik yang sering ikut kajian Umi Marwah, sangat cocok katanya. Ana baru tahu antum sudah punya istri. Ryan menunduk, bibirnya mengatup rapat. Perbincangan itu seperti petir di siang bolong. Sesampainya di parkiran, Ryan duduk di dalam mobilnya, menarik napas dalam-dalam. Ia sadar selama ini mungkin terlalu membiarkan situasi mengarah liar. Ia tak pernah memberi batas yang jelas antara dirinya dan Najwa, juga tak pernah tegas kepada ibunya soal status rumah tangganya. Alia, perempuan yang sah menjadi istrinya, malah terpinggirkan tanpa ia sadari. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Umi. Ryan, Umi baru saja selesai kajian sama Najwa. Anak itu luar biasa. Lembut, sopan, pintar. Umi harap Alia istri kamu bisa banyak belajar dari dia. Kalau nanti kamu memutuskan untuk membuka hati lagi, Umi akan mendukung penuh kalau orang itu adalah Najwa.
Ryan menatap layar ponsel itu lama. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia baru saja gagal sebagai suami semalam, dan pagi ini, ia kembali diingatkan betapa dalamnya luka yang telah ia torehkan pada Alia. Tapi entah kenapa, nama Najwa kini justru seperti jerat yang membelitnya lebih dalam, dan ia tidak tahu, apakah jerat itu berasal dari perasaannya. Atau hanya manipulasi yang tak ia sadari sejak awal. Ryan memejamkan mata. Dalam hati ia tahu, badai di rumah tangganya belum berakhir. Bahkan bisa jadi, baru saja dimulai. Suasana di lingkungan sekitar rumah keluarga Ustadz Ryan kian ramai dari hari ke hari. Sejak Najwa 41 semakin sering datang ke rumah Bu Marwah, para tetangga dan jamaah mulai banyak yang membicarakan betapa pantasnya gadis itu menjadi menantu keluarga Ustadz ternama tersebut. Sikap Najwa yang lembut, tutur katanya yang manis, dan perhatiannya pada Bu Marwah menjadikannya primadona di mata masyarakat. Alia mendengar semuanya. Bukan dari satu dua orang saja, tapi hampir setiap hari ada saja desas-desus yang menyentil hatinya. Bahkan, di warung dekat rumah, ia pernah mendengar dua ibu-ibu membandingkannya secara terang-terangan. Kalau menurut saya, istri Ustadz Ryan sekarang itu terlalu keras. Tidak sepadan. Iya, beda banget sama Najwa. Kelihatan anggun, berwibawa. Cocok banget sama keluarga Ustadz. Alia hanya membeli telur dan gula saat itu, tapi telinganya panas seperti terbakar. Ia tidak menanggapi, tidak juga menoleh, hanya pulang dengan mata yang berkaca-kaca. Namun itu bukan satu-satunya kejadian. Satu sore yang gerimis, Alia berjalan pulang dari toko buku saat matanya menangkap Najwa sedang berbincang dengan Bu Marwah dan beberapa ibu-ibu jamaah di teras rumah. Tawanya lepas, wajahnya bersinar seperti selalu membawa berkah. Ketika Alia lewat, sebagian dari mereka melirik ke arahnya, lalu berbisik-bisik. Najwa hanya tersenyum tipis, tapi tidak berkata apapun. Sikap diam itulah yang membakar emosi Alia perlahan. Suatu hari di pengajian mingguan, Alia datang sedikit lebih awal dari biasanya. Ingin bertemu Umi Marwah secara pribadi. Namun yang ia temukan justru Najwa sedang duduk di ruang tamu, menyiapkan camilan untuk jamaah. Gadis itu tampak anggun seperti biasa, dan menyapa Alia dengan senyum yang nyaris terdengar mengejek. Alia, sudah lama nggak ikut kajian ya? Tanya Najwa ringan. Aku sibuk, Najwa. Nggak sempat pamer citra, balas Alia tajam. Najwa mengedipkan mata, seolah tak tersinggung sama sekali. Oh, aku nggak merasa sedang pamer apa-apa. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk Umi Marwah. Untuk suamiku juga. Alia menyeringai sinis. Seketika, ruangan menjadi dingin. Najwa menghela napas, meletakkan piring kue yang baru saja ia susun. Ryan itu guru dan imam kita semua. Wajar jika aku menghormatinya. Tapi sepertinya kamu terlalu sensitif, Alia. Kalimat terakhir itu menusuk seperti sembilu. Tanpa pikir panjang, tangan Alia melayang menamparkan pipi Najwa dengan keras. Jangan pura-pura suci di depan semua orang, Najwa. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Najwa menahan air mata, namun tidak menangis. Di balik pintu yang terbuka, ternyata dua ibu jamaah menyaksikan semuanya. Astagfirullah. Alia. Alia menoleh. Wajahnya langsung pucat. Ia tidak menyangka akan ada saksi.
Berita itu menyebar lebih cepat daripada yang Alia bayangkan. Dalam hitungan jam, masyarakat sudah heboh. Tidak ada yang menyalahkan Najwa. Semua menyalahkan Alia. Istri Ustadz kok temperamen. Masa menampar perempuan baik-baik. Najwa itu nggak salah apa-apa. Tak lama, kabar itu sampai ke telinga Ryan. Dan amarahnya meledak seperti gunung berapi. 42. Kamu nampar Najwa. Di depan jamaah. Bentak Ryan malam itu, matanya merah menahan emosi. Alia berdiri di ruang tamu dengan dada tegak, meski air matanya hampir jatuh. Karena dia layak ditampar, Mas. Aku muak melihat dia main drama di depan semua orang. Diam, pura-pura suci, padahal menyusup pelan-pelan ke rumah tangga kita. Jangan fitnah dia. Seru Ryan. Najwa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Justru kamu yang mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Kamu bela dia. Setelah semua yang aku lalui bersamamu. Setelah kamu menyebut namanya malam itu. Ryan terdiam. Kalimat itu menusuk balik. Tapi egonya masih lebih tinggi. Najwa tidak pernah mengusikmu. Kalau kamu merasa terganggu, itu karena hatimu sendiri yang penuh prasangka. Alia tersenyum getir. La melangkah mendekat, menatap suaminya dalam-dalam. Baik, Ryan. Mulai malam ini, aku tidak akan lagi peduli. Aku tidak akan memperjuangkan sesuatu yang kamu sendiri tidak jaga. Dan aku tidak akan menamparnya lagi. Tapi jangan salahkan aku jika setelah ini aku tidak lagi menjadi istri yang bisa kamu atur. Ryan mengatup rahang. Marah. Tapi tak mampu berkata apa-apa. Di luar, hujan turun deras. Seperti langit ikut menyaksikan perang sunyi yang tak lagi bisa disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, Ryan benar-benar merasa. Mungkin rumah tangga yang ia bangun ini akan ambruk. 43. Pagi itu, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada sapaan, tidak ada kehangatan, bahkan suara langkah kaki Ryan pun terasa asing di telinga Alia. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap piring yang kosong. Biasanya, Ryan akan duduk berhadapan dengannya, meskipun sekadar untuk menegur atau menanyakan hal-hal ringan. Tapi hari ini, Ryan lewat begitu saja. Diam. Tidak melihatnya. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tatapannya seolah menembus dinding, bukan dirinya. Alia memegang sendok yang tak bergerak sejak tadi. Napasnya memburu pelan. Ada nyeri di dada yang tidak bisa dia jelaskan. Ini lebih menyakitkan dari semua ucapan Ryan sebelumnya. Diamnya Ryan, itu sudah seperti tamparan telak bagi Alia. Mas Ryan. Panggil Alia lirih, nyaris seperti bisikan. Tapi Ryan hanya mengambil tasnya, lalu pergi begitu saja. Alia terduduk. Air matanya menggantung tapi tidak jatuh. Ia terlalu lelah untuk menangis. Tak berselang lama setelah kepergian Ryan, suara mobil terdengar dari halaman rumah. Alia mengintip dari jendela, melihat sosok Bu Marwah turun dari mobil dengan ekspresi datar. Alia membuka pintu, terkejut melihat ibu mertuanya berdiri di depan, mengenakan baju gamis berwarna coklat muda dan jilbab syari senada. Senyum di wajah wanita parubaya itu tampak kaku. Boleh Umi masuk? Tanyanya singkat. Alia mempersilakan dengan sopan meski hatinya sudah tak tenang. Mereka duduk di ruang tamu yang sama,
dengan teh yang Alia sajikan sekadarnya. Umi ingin bicara tentang Najwa, ujar Bu Marwah tanpa basa-basi. Alia menunduk. Alia sudah tahu, Mi. Alia salah. Lebih dari sekadar salah, Alia, suara Bu Marwah datar. Kamu telah mempermalukan dirimu sendiri. Dan Ryan. Alia hanya terdiam. Kamu tahu betapa sulitnya membangun citra sebagai ustadz muda yang dihormati. Sekarang banyak jamaah yang membicarakan ini. Beberapa bahkan bertanya-tanya, apakah Ryan salah memilih pasangan hidup? Hati Alia runtuh seketika. Ia tak menyangka Bu Marwah yang selama ini ia kira ada di pihaknya, akan sekejam ini. Jadi semua orang berhak menghakimi aku, sementara aku nggak bisa membela diriku sendiri. Lirih Alia, menahan tangis. Kalau kamu tidak bisa menjaga perilakumu, maka ya, mereka berhak mempertanyakan. Karena kamu istri seorang ustadz, bukan istri lelaki biasa. Kamu disorot, diperhatikan. Alia menggertakkan giginya. Air matanya jatuh. Tapi kali ini ia tak menyekanya. Ia biarkan, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sendirian bahkan di rumah sendiri. Bu Marwah berdiri dan merapikan jilbabnya. Umi harap kamu bisa lebih bijak, Alia. Najwa tidak melakukan apapun. Dia hanya menerima kasih sayang dari banyak orang, termasuk dari Umi. Kalau kamu merasa terancam, itu masalahmu, bukan kesalahan Najwa. Alia menatap Bu Marwah dengan pandangan kecewa dan terluka. Setelah wanita itu pergi, Alia terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa tidak ada satupun orang di dunia ini yang berada di pihaknya. 44. Sore itu, Ryan pulang dengan raut wajah yang gelap. Ia langsung masuk ke kamar tanpa menoleh pada Alia yang duduk di ruang tengah. Alia ingin menyapa, tapi suaranya tertahan. Ia tahu tidak ada gunanya. Beberapa jam kemudian, Ryan keluar kamar dan menuju dapur untuk mengambil air. Saat Alia memberanikan diri bicara, suara yang keluar dari mulut Ryan benar-benar membuat hatinya ambruk. Aku tidak ingin bicara. Hanya itu. Bukan teriakan. Bukan bentakan. Tapi hening yang begitu dingin dan mematikan. Alia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia menangis sejadi-jadinya. Merasa gagal. Merasa tidak dihargai. Merasa dicampakkan. Padahal ia hanya ingin dicintai. Keesokan harinya, Alia mencoba untuk bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasanya. Tapi Ryan tetap saja berlalu tanpa menyentuh makanan, bahkan ia membawa bekal sendiri. Alia hanya bisa memandangi piring-piring yang tak tersentuh. Dalam hati, ia bertanya, masih pantaskah aku tinggal di rumah ini? Lah mencoba menahan air mata. Tapi pertanyaan itu terus membayang. Dan entah mengapa, dari lubuk hatinya yang terdalam, satu suara kecil mulai tumbuh. Jika dia tidak pernah bisa mencintaiku, untuk apa aku bertahan? Tapi Alia tahu, pertanyaan itu belum bisa ia jawab sekarang. Karena hatinya masih hancur. Dan ia belum selesai dengan lukanya sendiri. Sejak insiden penamparan Najwa, kehidupan Alia berubah drastis. Lingkungan yang dulu ramah kini terasa asing dan dingin. Setiap langkahnya diiringi bisikan dan tatapan sinis dari tetangga. Di pengajian, tempat yang dulu menjadi pelipur lara, kini menjadi sumber luka. Para jamaah yang dulu menyambutnya dengan senyum kini menghindar.
Mereka berbisik, menilai, dan menjauh. Alia merasa terasing di tengah keramaian, hanya Mira, sahabat sejatinya, yang tetap setia mendampingi. Mira selalu ada, memberikan dukungan dan semangat. Ia percaya pada Alia, memahami bahwa setiap manusia bisa hilaf. Mira menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti Alia. Sementara itu, Najwa tampak menikmati situasi. Ia tampil anggun dan penuh percaya diri di setiap kesempatan. Dukungan masyarakat membuatnya semakin bersinar. Namun, di balik senyumnya, tersimpan kepuasan atas posisi yang kini ia raih. Alia menyadari bahwa ia harus bangkit. Dengan dukungan Mira, ia mulai menata kembali hidupnya. Ia belajar dari kesalahan, berusaha memperbaiki diri, dan mencari jalan untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Malam menjelang dengan udara yang tidak terlalu hangat, tidak pula dingin. Rumah mereka sunyi seperti biasa. Hanya suara detik jam dinding dan sesekali kipas angin tua yang berderit lembut. Alia duduk di ruang tengah dengan buku tafsir terbuka di pangkuannya, mencoba fokus mengulang kajian yang pernah ia catat. Tapi pikirannya tak kunjung tenang. Sejak sore tadi, Ryan belum berkata apapun padanya. Tidak tentang makan malam, tidak juga tentang 45. Pengajian besok. Dan kini, saat jarum jam menunjuk angka 9, Alia mendengar suara-suara samar dari kamar kerja Ryan. Ia menutup bukunya perlahan dan berdiri. Langkahnya ringan, hanya untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Pintu kamar kerja itu tidak tertutup rapat. Celah kecilnya cukup untuk menembuskan suara. Ya, Najwa. Kita bagi seperti rencana awal. Aku ambil bagian santriwan, kamu santriwati. Tapi nanti rundomnya tolong kirim ulang ke aku, ya. Biar aku tahu siapa yang handle logistik dan waktu presentasi. Alia berhenti di ambang pintu. Suara Ryan. Begitu datar, tapi sesekali berubah menjadi lembut. Dan ketika suara tawa kecil keluar dari mulut suaminya, dada Alia terasa dihujam paku panas. Tawa itu. Tak pernah mendengarnya. Bahkan sekadar senyum pun terasa mahal jika ditujukan padanya. Namun malam ini, Ryan bisa tertawa. Pada Najwa. Iya. Jangan bawa makanan banyak-banyak lagi, Najwa. Santri di sana lebih suka makanan lokal, bukan bento ala Jepang kayak kemarin tuh. Ujar Ryan lagi sambil tertawa kecil, nadanya hangat. Alia meremas jemarinya. Ia menahan diri beberapa detik sebelum akhirnya mendorong pintu itu dengan suara yang cukup membuat Ryan tersentak dan refleks menoleh. Sedang apa, Mas? Tanya Alia, suaranya tenang tapi tegang. Ryan langsung menegakkan duduknya dan mematikan speaker telepon. Ngobrol soal acara di pesantren, bagian panitia, jawabnya singkat. Najwa juga panitia. Iya, sahut Ryan sambil menunduk sedikit, matanya menghindari tatapan Alia. Dia kebagian urus bagian akhwat. Alia menatap lekat wajah suaminya. Lalu apa pentingnya tawa dan candaan itu dalam diskusi panitia? Kamu pikir aku tuli, Mas Ryan? Ryan mendesah pelan. Alia, tolong jangan mulai lagi malam-malam begini. Mulai lagi. Mata Alia melebar. Aku cuma istrimu yang mendengar suaminya tertawa pada perempuan lain. Yang selama berbulan-bulan ini bahkan gak bisa mendapatkan satu senyum pun dari pria yang ia nikahi. Dan ketika aku menegur, aku malah dianggap memulai. Aku gak niat apa-apa. Ini cuma komunikasi kerja,
Ryan mencoba bersikap tenang, meski raut wajahnya menegang. Alia menatapnya penuh luka. Mas, kamu bisa ketawa untuk perempuan yang nyaris menghancurkan rumah tangga kita, tapi kamu nggak bisa tersenyum sedikit pun untuk istrimu sendiri. Alia, cukup. Belum cukup. Alia membentak, air matanya mulai turun. Aku diam saat kamu membela Najwa di depan orang-orang. Aku diam saat ibumu sendiri memojokkanku. Tapi sekarang, kamu duduk di sini, tengah malam, menertawakan gurauan manis dengan perempuan lain, dan aku harus terus menelan semuanya. Ryan berdiri dengan cepat. Jangan bersikap dramatis, Alia.